Berarti boleh di Islam main musik boleh? Wah, justru buat saya kalau guru-guru bilang bukan hanya boleh, wajib. Iya, tapi kan maksudnya banyak yang bilang nggak boleh. Iya, belum dalam mengkajinya aja, Bang. Dia sebenarnya haram aja kalau kita mengkaji, Bang. Iya. Haram itu sakral, Bang. Iya. Haram arti haram, baitul haram itu sesuatu yang sakral. Kayak orang bilang musik haram, bener. Jadi haram itu bukan negatif ya? Bukan. Ini sebenarnya orang salah paham dari kalimatnya haram itu. Nah, di Makassar, apalagi kami di kampungnya Makassar namanya Padang Lampe atau Pangkep. Iya, oke. Nah, orang Amerika dengan budaya yang berbeda total. Ada yang bilang, di kampung itu kalau nggak saya kenal kamu, itu semua saya bantai gitu. Ini bahasanya kan orang-orang kampung, Bang. Awalnya bukan saya yang mimpin debunya. Dulu belum ada nama debu juga. Waktu itu masih kayak pengajian, tapi setiap hari sepanjang hari. Oke. Kalau break bersolat sama makan udah. Nyanyi lagi. Nyanyi aja udah. Itu mungkin sekitar 7 tahun begitu, Pak. Wow. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear dengan teman saya, ini teman baru saya, ini yang bernama Mustafa Debu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Apa kabar Om Mustafa? Luar biasa. Nah, ini Om Mustafa ini kita udah tahu lah ya, dia sering nyanyi religi di grup ya? Ya, grup Debu. Grup Debu itu udah lama, dari tahun berapa ya? Dari tahun 99, sebenarnya di Indonesia tahun 99. Mulai main kemana-mana di luar keluarga itu 2001. 2001, Ya. Oke. Om Mustafa, namanya asli siapa? Saya asli namanya Kumail Mustafa Ibn Daud. Kumail Mustafa Ibn Daud. Ibn Daud. Ya. Ini nggak apa-apa di sini, Bang? Aman. Mau di atasin lagi nggak? Apa di sini? Ya, di atasin lagi ya. Aman. Ya, oke. Kumail Mustafa Ibn Daud. Ya. Oke. Om Mustafa. Siap. Lu tuh berasal dari mana, men? Aslinya orang mana lu? Kalau lahir, kita lahir di Portland, Oregon. Di Oregon? Ya, Portland, Oregon. Berarti lu Amerika? Amerika ya, kalau bisa dibilang Amerika. Kalau dari nenek moyang kan dari Eropa. Oh ya. 100 tahun lalu gitu. Ya. Tapi lu berarti waktu dulu lahir di Amerika? Lahir di Amerika. Sampai umur berapa di Amerika? Umur sekitar 15. Habis itu 15 tahun ya. Lu memang keluarga Muslim? Orang tua sebenarnya bapak duluan sekitar 2 tahun masuk Islam dan waktu itu saya punya kakak dari ibu 2, saya belum lahir. Iya, oke. Pas ibu hamil baru bapak bilang pokoknya kalau nggak jadi Muslim anaknya diambil gitu. Diambil bapaknya gitu. Jadi ibu ikut awalnya dengan cara terpaksa. Gitu. Dipaksa ya dulu awalnya. Awalnya. Setelah hamil sama kita belum lahir 2 minggu baru beliau kayak ngalamin sebuah proses spiritual di mana dia ngerasa kayak yang keras-keras selama ini terbongkar di hatinya. Oh, oke. Jadi ternyata saya memang Muslim gitu. Oke. Berarti waktu lahir udah Muslim? Udah Muslim ya? Karena keluarga langsung udah Muslim? Iya, benar. Nah, waktu itu di Amerika keluarga Muslim itu minoritas dong? Sangat minoritas. Sebenarnya juga kalau bapak sama ibu, ibu dari apa ya? Christian Science, dia kalau nggak salah Christian Science. Christian Science, oke. Bukan Scientology, bukan. Christian Science ya. Iya, oke. Ya. Lebih ortodok lagi ya? Iya, dia sebuah pengembangan di Amerikanya gitu. Oke. Yang bahwa segala sesuatu itu baik, walaupun terlihat dalam itu pengertiannya dia. Okay. Nah, kalau bapak itu memang dari kakek sama nenek, dua-duanya juga bukan pastor, untuk pendeta ya, kalau untuk Katolik atau bukan Katolik, yang Kristen. Ya, pendeta. Pendeta, ya benar. Berarti dua-duanya kakek sama nenek dua-duanya pendeta gitu. Apa pendeta ya? Iya, pendeta. Ya. Jadi lu lahir udah di keluarga Muslim. Ya. Waktu itu dalam keadaan minoritas. Ya. Waktu lahir itu memang orang tua pemusik. Musik di keluarga dari turun-temurunnya. Kalau itu mungkin karena kalau dari bapak itu memang orang-orang gereja, jadi pasti ada
musik. Kalau dari ibu, walaupun bukan orang-orang gereja, tetapi nenek dulu main violin. Oh, memang ada musiknya. Iya, memang ibu ada. juga main harpa waktu kecil. harpa. Jadi harpa. Wah, harpa tuh mahal. Awal di Debu, ibu yang ikut main juga main bareng, main harpa gitu. Oh iya. Kita lagi pesen dari Bali, ada teman yang bikin. Oke. Sampai umur berapa? Umur 15 di Amerika. Cuman waktu di Amerika, musiknya bukan buat keluar, hanya buat keluarga. Dan musiknya belum gambus dong? Bukan, belum. Gambus, saya pertama tahu gambus itu umur 15 udah pindah ke Republik Dominika. Oh, pernah pindah ke Dominika dulu? Iya, cuman kalau musiknya maaf, dulu Bapak punya prinsip. Mungkin karena beliau kan menguasai cukup banyak bahasa, 14 bahasa atau 14 bahasa. Ya. Jadi sehingga beliau tidak mau ngasih anaknya dengerin hal-hal yang kita paham. Jadi kalau musik dalam bahasa Turki atau bahasa Arab yang kita nggak paham dikasih dengar. Supaya tujuannya mungkin biar nggak rusak kita punya pikiran dengan lagu-lagu orang gitu. Ini kan beliau punya metode lah. Karena beliau memang ibaratnya setiap kalimat adalah energi. Orang-orang yang nyanyi kayak lagu I'm So Lonely, ya kan hidupnya sedih gitu. Jadi biar setiap kalimatnya itu yang menjadi didikan buat anaknya. Jadi benar-benar dijaga. Berarti radio, TV kita nggak pernah nonton, nggak pernah ini. Kalaupun ada masa-masa mungkin setahun 2 tahun di waktu pindah ke sini atau sana pernah, tapi filmnya pun dipilih. Radio nggak pernah, aku nggak ini. Berarti lu terdidik musiknya dari mana ya? Nggak sekolah ya? Nggak sekolah. Sekolah musik nggak ya? Nggak, tetapi karena memang di keluarga selalu nyanyi ya. Jadi awalnya ada, jadi selain otomatis ibuku dari kecil masih ada lagu-lagu yang kita hafal sampai sekarang yang bukan didikan orang tapi karya sendiri buat nyanyi. Ya kayak lullaby sendiri gitu ya. Kayak ada satu yang aku ingat, dia nyanyi buat anak kecil, Assalamualaikum. Jadi lupa ini sekarang mau ya pokoknya yang buat anak-anak. Tapi udah dengan Islamik ya? Iya. Islamik dan alam sih, lebih ke alam. Kalau ibu saya kayak aku ingat ngajarin dia dulu didik anak banyak, bukan hanya anak dia sendiri tapi keluarga besar, 20-30 anak. Kita diajarin melalui lagu. Dan juga pas kita belajar bahasa Arab juga sama kayak di pesantren di sini. Cuman kami nggak jiplak karena nggak tahu di sini sebenarnya ngajarinnya kayak gitu. Bapak cuman tahu kalau melalui nyanyian akan lebih enak, lebih masuk, lebih happy, ya kan? Oke. Jadi belajar nyanyi di situ. Berapa bersaudara? Kita ber-16. Kakak beradik, beda ibu ya. Kalau dari ibu saya langsung sekandung itu ber-6. 6. Tapi kalau seluruhnya kita ber-16. Pindah waktu ke Dominika 2 tahun. Iya. Terus pindah ke Indonesia baru. Pindah ke. Nah, itu bagian kalau ditanya di mana belajar musik juga memang tergantung di mana kami tinggal juga. Karena Republik Dominika saya ingat kita kan tiap hari nyanyi walaupun buat kita-kita aja. Tapi saat itu musiknya banyak karena di sana kan toko-toko yang kecil-kecil namanya Colmado. Jadi ini pasti setel musik merengue, musik Latin. Jadi pas kita mengarang atau bikin lagu buat kita nyanyi pasti ada unsurnya masuk ke situ. Jadi alam yang ngajarin. Jadi lu banyak denger yang akhirnya itu yang menjadi itu. Pindah ke Indonesia. Itu karena apa? Jadi waktu kami pertama sebenarnya kami pindah Republik Dominika, mulai kan kita ini kalau di Amerika itu bapak kan orang tarekat. Tarekat. Orang tarekat. Jadi didikannya juga cukup keras. Semua perempuannya pakai jilbab. Malah bukan hanya jilbab tapi cadar gitu. Udah cadar ya? Udah cadar, ditambah lagi pakai sorban. Lakinya, jadi kalau keluar bayangin di Amerika Bang, kayak ada kampung orang Muslim doang. Ini pas sebelum kejadian WTC. Jadi mulai manas-manas situasinya apa segala macam. 96, 96. Nah dari situ mulai agak sedikit orang kan nggak paham, yang dia nggak kenal dia nggak paham, dan yang dia taunya cuman
Islam itu teroris, ibaratnya Iya, begitu. banyak yang begitu, ya. Sehingga kami pas tinggal di sana, apalagi dianggap kayak cult. Iya. Sehingga kami pindah ke Republik Dominika. Tadinya mau ke Albania. Oke. Karena Bapak punya guru tarekat di Kosova. Oke. Jadi niat pindah ke dekat sana. Tapi dalam perjalanan kami mampir dulu ada teman-teman murid-muridnya Bapak di Republik Dominika. Yang pas kita di sana niatnya 3 minggu. Perang sivil Albania, Bosnia itu ini keluar. Ya, akhirnya nggak bisa terbang ke sana. Oke. Jadinya 2 tahun di Republik Dominika, keluarga ditarik dari Amerika semua tinggal di sana. 2 tahun di sana, balik ke Amerika udah ada beberapa situasi yang harus balik udah. Harus balik. Di Amerika beliau kayak apa namanya? Nyari tempat yang enak. Iya. Supaya nggak jadi weird ya di sana ya. Di sana jadi sendirian. Jadi sendirian dan beliau didik anaknya kan cukup memang berbeda ya. Kalau beliau itu sangat sayang sama anak-anaknya, jadi nggak mau dilepas begitu aja gitu. Iya. Sehingga waktu di Dominika balik ke Amerika, beliau lagi tidur, bangun dari tidur ada ibu di ujung tempat tidur kayak wangsit atau ilham gitu. Bangun bilang Indonesia gitu. Belum kita tahu apa-apa gitu. Beliau ngejelasinnya kalau ilham beda-beda jenis, tapi ini ilham dari Tuhan. Kalau udah kayak gitu jalanin, nggak usah nanya-nanya. Berangkat langsung. Berangkat. Kita nggak kenal siapa-siapa di sini. Nggak ada teman kerabat. Nggak. Jadi waktu itu ada kawan yang di sini akhirnya menjadi iparku, tetapi dia nulis online kepada orang namanya Syekh Farid Okbah. Dia punya situs islam.org. Kita hanya tahu Indonesia penduduk Islam terbanyak di dunia. Nah pas kita nulis ke beliau bilang kalau nyari negara Islam bakal kecewa katanya. Kalau Bapak kan bukan nyari negara Islam. Karena wangsitnya ilhamnya suruh ke situ, ya udah itu cukup sebagai alasan. Nah akhirnya kita nyampe sini awalnya 3 orang, 3 hari kemudian 4 orang. Dalam waktu 3 bulan lah semua 70-an lah datang dari Amerika tinggal di sini. 70 orang? Iya, 70 orang. Kesini di mana tuh tinggalnya? Awal banget kami di Pasar Minggu, Jalan Puri Bambu namanya. Satu rumah besar. Kebetulan kan nggak kenal siapa-siapa. Waktu di bandara ada orang bilang ke Bapak, jadi gini, kalau kamu mau, kan ketahuan kita ini kan secara didikan agamanya kental apa segala macam. Dia bilang kalau kamu mau bisa tinggal dekat dengan kita di wilayah Jakarta Timur atau bisa dekat dengan di selatan. Jakarta Selatan. Kalau yang di selatan katanya ini orangnya agamanya agak rusak katanya, agak terpolusi. Iya. Bapak bilang udah mending sama yang terpolusi agamanya gitu. Jadi nggak repot-repot kita. Gitu. Apalagi kita nggak tahu Indonesia ada sejarah sufi sebelumnya kan nggak tahu Wali Songo, nggak tahu. Sehingga kita datang awal-awal pakai tasbih aja. Itu dipermasalahkan, jabat tangan habis sholat nggak boleh, macam-macam yang ibaratnya garis keras. Tapi Allah punya cara yang awal kita datang dengan orang-orang yang garis kerasnya, dia yang nyambut pertama. Jadi sampai sekarang juga kalau orang bahas kayak perbedaan pendapat Wahabi ini tuh, buatku nggak masalah karena dia juga orang baik yang pertama banget nyambut kita ke sini mereka gitu. Oke. Jadi lumayan ini ya, lu nurut ya sama orang tua, termasuk anak yang nurut lu. Saya padahal umur segitu kan lu banyak maunya kan? Ya, cuman kalau gimana ya, mungkin karena abang saya saat saya umur 15, abang kabur dari rumah. Jadi dari situ dulu sebenarnya bersekongkol kita mau pergi dulu bareng-bareng gitu. Tapi saya nggak punya keberanian gitu. Jadi ada bandelnya ada lah ya? Ada dong. Tapi pas dia pergi, saya ngelihat nggak mungkin saya tinggalin keluarga. Saya kan bintangnya Cancer Bang, jadi terlalu sayang sama keluarga. Jadi walaupun ngocehnya kayak gimana, tetap kalau urusan keluarga nggak bisa ditinggal. Ya akhirnya saya mungkin setelah itu juga Bapak mulai agak nggak sekeras waktu ada abang, karena mungkin lihat juga mungkin terlalu keras, neken gitu. Ngepus ya.
Oke. Tapi bahasa Indonesia lu lancar karena waktu datang tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Belum. Ya. Sama sekali. Belum sama sekali. Sama sekali. Lu tuh belajar memang benar-benar dari keseharian aja. Keseharian, dan juga saya pernah jalanin ada bisnis multi level di mana harus belajar menjadi public speaker dalam bahasa Indonesia. Selain di panggung, tapi di panggung kan kita nyanyi, jadi bisa sembunyi belakang alat musik, Bang. Iya. Saya sebenarnya kayak yang kita bahas tadi agak bisa dibilang agak introvert, Bang, kecuali dalam keluarga. Tapi di multi levelnya itu saya belajar nggak ada andalan kecuali suaramu sendiri. Kamu bisa bikin orang senang, bisa bikin sedih, tergantung ini. Jadi di situ 5 tahun mau tak mau gitu. Dan pelajaran dahsyat buatku, dahsyat banget. Yang gimana ya, untuk membongkar diri kita, menggali ke tempat-tempat yang selama ini kita nggak pernah. Jadi sesembunyi ada gambus, ada nyanyi, udah selesai gitu. Ngomong sama orang nggak perlu gitu. Kenapa memilih akhirnya bermusik? Walaupun gue lihat ada siarnya juga ya. Religi. Apa disuruh orang tua juga, bokap? Apa kemauan lu? Memilih itu, padahal anak muda pada saat itu umur berapa? Pas mulai? Pas mulai debu ada 20 19-20-an lah. 19-20 kan itu lagi pengennya mengekspresikan apa itu ya. Lu kenapa di situ? Saya ngerasa mungkin beda sama anak-anak yang seumuranku zaman sekarang. Karena saya nikah kan 18 tahun, Bang. Nikah? Jadi saya nggak perlu cari apa-apa di luar, udah ada di kamar sendiri. Udah ibaratnya sudah catering ya. Bapak udah paham. Udah paham. Jadi nikahnya sama orang mana? Orang Amerika. Yang istri pertama, yang akhirnya saya ada 2 anak dari ada 2 anak. Dia berangkat dari Amerika ke sini? Iya. Jadi Bapak kan muridnya banyak. Dan beliau ini salah satu muridnya Bapak. Dan jadi waktu Bapak juga paham remaja kalau tidak ada di rumah apa yang dia ingin, pasti akan cari keluar. Jadi Bapak kan agak pinter di situ gitu. Udah nikahin aja gitu. Dan kita anaknya nurut. Ya apalagi dikasih istri, siapa yang nggak mau gitu. Gitu. Bermusik lah. Bermusiknya ini siapa aja yang bermusik itu? Dulu. Apakah semuanya orang Amerika? Yang saudara-saudara lu apa gitu? Kalau saudara sih ya, tetapi kalau keluarga besar kita ada yang dari Swedia dulu, ada yang dari negara-negaranya, ada yang dari Jerman, ada yang Malaysia, Chinese Malaysia. Jadi ikut di tarekat orang tua, belajar tarekat sama beliau. Nah, pas di Indonesia kita masih secara resmi visa kita punya visa budaya. Jadi kalau kerja ngajar ini itu kita nggak bisa. Dan Bapak juga suka benar-benar kebersamaan. Jadi setiap hari makan bareng 3 kali, 70 orang, bareng-bareng terus. Bareng-bareng. Jadi awal-awalnya beliau juga mengajarkan bahwa rezeki kan Allah yang atur. Jadi nggak perlu dicari gitu. Yang penting sibuk. Akhirnya kesibukan supaya nggak nakal-nakal di luar apa segala macam. Apalagi awal kan 2 tahun di Makassar. Habis 3 bulan di Pasar Minggu. Pindah Makassar dulu. Pindah Makassar. Nah di Makassar, apalagi kami di kampungnya Makassar namanya Padang Lampe atau Pangkep. Nah wilayah situ orang Amerika dengan budaya yang berbeda total. Kalau nggak hati-hati kan mereka kan punya budaya jagoan-jagoan juga. Saya pernah ada yang bilang kalau bukan dia di kampung itu, kalau nggak saya kenal kamu, itu semua saya bantai gitu. Ini bahasanya kan orang-orang kampung, Bang. Jadi karena ada kesalahan dari kitanya yang nggak paham budaya setempat. Sehingga, tapi untung memang kita pergaulannya juga bergaul lah ya. Bergaul. Waktu itu kami tinggal di Makassar, tinggal beli kuda 2, bendi, dokar. Hidup kayak gitu, ke pasar-pasar yang kayak gitu. Beneran kayak tinggal di Amerika kayak dulu. Di Texas gitu. Ya? Memang dulu di Amerika begitu. Saya punya kuda di sana. Jadi punya keretanya juga. Nyampe sini nggak tertarik ke kehidupan kota. Memang demennya yang kampung, Bang. Di Makassar saya belajar. Di Jakarta kan
kan ada namanya Pasar Rebo. Iya. Saya tahu karena di kampung hari Pasar Rebo, Rabu, ya Pasar Rebo. It's Wednesday. Ya, Wednesday pasarnya hari market. Rabu buka di situ, pasar hari Jumat di sini, pasar Jumat. Alah. Itu saya tahunya setelah udah di sana nyampe sini. Oh, ini alasannya karena dulu pasarnya buka di hari-hari ini gitu. Oke. Bikin debu. Ya. Yang mengawali bikin debu siapa? Jadi di Makassar karena nggak boleh kerja dan bapak juga mau ngajarin anak-anaknya dan keluarga besarnya bahwa rezeki udah diatur, udah sepanjang hari nyanyi. Oh, bokap yang nyuruh. Nyanyi lah. Nyanyi aja. Dan waktu itu salawat-salawat yang ada melalui tarekat atau karangan syair-syairnya beliau Dibawakan dengan nyanyi. ya. Nah, sehingga awalnya bukan saya yang mimpin debunya. Dulu belum ada nama debu juga. Waktu itu masih kayak pengajian, tapi setiap hari sepanjang hari. Oke. Kalau break buat sholat sama makan udah. Nyanyi lagi. Nyanyi aja udah. Itu mungkin sekitar 7 tahun begitu, Pak. Wow. Jadi benar-benar, nah mulai di Makassar begitu, sempat yang bimbing orang Jerman, Abdul Kabir namanya. Nah beliau waktu itu sakit, mungkin sekitar seminggu. Dia main cello, tapi bareng main salah satu alat tradisi gitu. Nah, yang kayak cello. Iya. Nah pas dia sakit, harus ada yang Ganti harus ada ininya, pemimpinnya gitu. Di situ diminta loh. saya mulai ya sambil gantiin aja. Sebenarnya nggak niat ini, tapi Bapak melihat semangatnya beda bahwa kita masih remaja, nggak paham musik, jadi bebas berkreasi. Oke. Akhirnya walaupun yang di situ banyak yang jauh lebih jago secara musik dan lainnya, tapi kitanya mungkin berani, Bang. Berani atau bodoh antara. Harus berani ya. Berani udah yang penting nyanyi begini gitu. Iya. Nah, pas di situ baru bilang udah kamu yang mimpinin gitu. Umur 18. Baru nikah. Sebelum pas sebulan 2 bulan sebelum nikah gitu. Pindah lagi Jakarta. Pindah ke Jakarta 2 tahun kemudian. Di Makassar setahun, di luar Makassar sekitar 2 jam, di Pangkep tadi setahun. Habis itu baru pindah ke Jakarta, urusan imigrasi dan udah waktunya pindah gitu. Nyampe sini disambut sama namanya Bu Yanti Sudarmono sama Pak Bambang Rahmadi dulu. Nah, beliau ini yang nyambut keluarga besar. Kita belum kenal siapa-siapa di sini. Ada juga sama Habib Agus Abu Bakar, orang Makassar tinggal di sini. Udah sedikit demi sedikit ke pengajian-pengajian. Berangkatnya awalnya 27 orang, Bang. Jadi kayak mini orkestra gitu. Aku ingat kita pernah main di Masjid Atin. Yang nonton sama yang di panggung lebih banyak di panggung gitu. Tapi waktu itu dibayar udah. Nah, yang pertama matokkan harus ada fee itu Bu Yanti. Oh, tadinya lu nggak pernah? Nggak pernah ada patokan. Orang mau kasih terima. Nggak ya udah. Nggak gitu. Tapi aku ingat waktu itu beliau bilang udah minimal. Kita kan berangkat harus disiapin bis. Harus siapin ini. Nah disiapin semua. Tapi Bu Yanti bilang minimal kalau orang undang minimal harus bayar uang 1 juta. Kita bahagia banget, Bang. Ya, artinya bahwa ya namanya setelah lama di industri mungkin nggak terasa itu banyak. Tapi aku ingat buat 27 orang tetap kita wow 1 juta keren gitu kayak gitu. 1 juta tuh per orang? Enggak. Semua ya bro. Itu aja udah alhamdulillah ya. Udah keren banget. Udah keren banget. Gak kebayang bahwa kan kita di Amerika nyanyi buat hiburan buat kita doang. Gak kebayang bahwa ada orang mengundang bayar. Tapi kan lu tahu 1 jutanya rupiah bukan dolar. Rupiah. Dan nggak tahu kalau itu nilainya juga nggak tahu. Yang penting saat itu terasa itu luar biasa. Kok bisa ada bayaran gitu kan gitu ya. Bahwa kita kan senang nyanyi. Nah itu musisi tuh. Musisi tuh senang kalau diapresiasi ya. Benar. Oke. Akhirnya mulailah dengan ada bayaran apalah namanya ya, transport, apalah. Terus kok bisa rekaman akhirnya? Jadi seingatku dulu kita di Makassar masuk studio rekaman, tapi studio TVRI dulu. Bareng-bareng semua satu ruangan kayak gini, tapi live jadinya. Live. Jadi kita merekam musiknya duluan baru vokal. Bukan tracking ya? Bukan.
Paling kalau tracking nambahin satu alat, tapi secara ininya live. Ininya live, oke. Nah, pas vokalnya ngetek semua itu aku ingat banget ada satu ibu-ibu yang ikut nyanyi setiap hari, dia susah juga pitch-nya agak ini gitu. Tapi semangatnya luar biasa gitu. Tapi keselnya nggak pitch terus ya. Pitch-nya nggak bisa. Jadi akhirnya kita harus menempatkan biar nggak ketangkap vokalnya. Tapi di tengah-tengah rekaman karena saking banyak orang di studio pingsan. Kan bayangin 25 orang berjam-jam di situ pitch-nya nggak dapat. Memang luar biasa. Prosesnya di TVRI Makassar dulu. Itu pertama rekaman. Nyampe Jakarta, kita masih latihan terus kayak seperti yang saya bilang tiap hari gitu. Ada kenal sama Dwiki Darmawan. Iya. Nah, Bang Dwiki punya studio namanya sorry Bang. Bang Dwiki punya studio namanya Studio Kita di Bintaro. Nah, beliau tawarin. Sebenarnya kenal beliau melalui Haddad Alwi. Haddad Alwi. Nah, jadi penyanyi juga kan? Ya, Haddad dulu waktu kami ke Makassar, mereka senang. Cuman waktu itu kan belum ada solois. Jadi kalau nyanyi semua lagu 20 orang, 25 orang. Dan jadi Haddad ngenalin ke Dwiki, waktu itu masih bikin album orkestranya. Dwiki bilang udah coba aja direkam di tempatnya kita gitu. Jadi kita rekam album pertama di situ, masih belum paham apa-apa, dibantu sama namanya Santos, sound engineer-nya. Sound engineering. Ya. Nah, karena nggak tahu masuk rekaman harus mulai dengan apa, gitu. Nah, berapa lama tracking, baru pertama tracking di situ. Itu album pertama, akhirnya jadi dari album pertama, tapi kita mixing masteringnya sampai 3 kali Bang. Jadi pindah studio berapa kali karena nggak paham maunya apa juga. Iya, ngerti. Dan nggak tahu musik standar. Jadi kita ini main alat-alat tradisi dan tidak belajar sama ahli-ahlinya juga. Sehingga akhirnya kayak menciptakan musik sendiri, genre sendiri. Apa aja sih alat musiknya? Kalau sekarang lebih standar ya. Kalau waktu itu? Waktu itu gambus, tapi gambus tradisi yang dari Makassar. Habis itu ada namanya kayak rebab, tapi yang dari Turki. Bikinan juga Makassar. Kita ketemu orang di gunung dengan parang, dia yang bikinin gitu. Habis itu ada santur dari Iran, ada kanun atau harpa duluan, kanun belakangan. Keyboard juga ada? Nggak, saat itu nggak ada. Jadi murni akustik. Jadi bisa dibayangkan juga. Alat musiknya bukan bikinan ahli, bikin orang sama parang di gunung gitu. Jadi saya termasuk orang juga yang cukup perfectionist terhadap pitch juga. Sehingga kita main 20 orang, rata-rata bukan musisi, banyakkan alat musik bukan dia fretless gitu. Jadi lama. Jadi ini bayangin Bang, aku ingat Bapak dulu 2 tahun pertama kita tampil majelis, dia ikut duduk di panggung. Buat memastikan kita dari lagu ke lagu duduk begini. Dia nggak ngomong, nggak apa, cuman begini aja gitu. Antara lagu ke lagu yang lain, stem itu bisa 30 menit Bang. Stem doang nih. Beliau duduk situ, cepat ayo. Kitanya tapi karena ininya dan nggak paham sebenarnya, kebodohan aja sebenarnya. Tapi itu juga membuat pelajaran ya. Benar, sangat, dan membuat apalagi kayak sekarang main sama musisi yang kita nggak perlu ingatkan kalau fals atau apa, kita jadi ada kenikmatan tersendiri gara-gara itu. Iya dulu melihat perjuangannya masih bersyukur lah gitu. Oke. Sudah berapa album Debus? Debu secara debu. Ya, udah dikeluarkan tahun 2003, judul albumnya Mabuk Cinta. Yang 2004 Makin Mabuk, yang ketiga Nyawa dan Cinta. Oh, kirain mabok banget. Mabuk itu cinta, yang sekarang. Makin mabok banget. Yang sekarang mabok lagi. Mabok lagi. Sama dulu. Oke. Ya. Jadi yang ketiga itu Nyawa dan Cinta. Habis itu sempat kita keluarin satu di namanya Hep Beraber di Turki, album bahasa Turki. Karena Bapak semua musik yang saya bikin pakai syair beliau. Jadi kita ibaratnya bisa 14 bahasa juga kan? Beliau yang bisa, kalau kita bisa nyanyi. Iya. Dan jadi beliau nulis ngarang seenaknya aja di hati, maksudnya apa yang panggilan hatinya. Lalu kita bikin, termasuk juga secara musiknya album berarti Turki. Notasi lu yang bikin? Ya, notasi sama aransemen semua lu ya. Ya, habis itu yang bahasa Farsi juga kita ada album. Baru yang terakhir lu yang bikin? Ya, kalau jadi pernah saya ingat waktu masih zaman tinggal di Kemang tempatnya Bu Yanti itu,
2003-an lah, 2001 2002. Beliau suruh saya nulis syair. Sedangkan selama ini kita kan niru doang gitu. Kan syair sufi kan harus dari hati, nggak bisa ini. Betul. Nah saya bikin, saya bawa, bangga Bang. Bapak bilang, jelek. Jadi mengasah mental juga Bang. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya saya udah kayak putus asa Bang. Saya udah, kan kalau lagu sufi kan biasa bicara cinta. Iya. Dan bicara Laila dan Majnun. Ini. Jadi saya udah putus asa, bilang udah jangan kenal Laila dan Majnun, saya mau jadi anjingnya aja. Dia bilang ini baru bagus. Seperti itu. Baru mungkin sebelum beliau pulang 2018 kita mulai nulis apa yang ngalir gitu. Tapi prosesnya itu tadi dibanting-banting terus. Jadi Debu itu sebenarnya dari tahun 99 sebenarnya nama Debu 2003. Debu itu 2003. Iya, kalau sebelumnya itu ya cuman itu aja. Tapi profesionalnya udah di Debu itu udah 2003. Ya, album pertama juga gitu. Ya, album pertama. Udah berapa album semuanya? Kalau berikut dengan negara-negara lain mungkin negara-negara lain. Iya kan bahasa Iran, bahasa Farsi itu dalam bahasanya dia. Tapi di sana, di launching di sana. Oh. Iya, jadi kalau di Indonesia sebenarnya karyanya jauh lebih banyak yang belum diapa-apain. Oke. Jadi dulu pokoknya kalau nggak latihan bareng saya di studio. Oke. Jarang mau ketemu orang. Pas ada manajemen yang ngatur-atur pertemuan baru kita samperin. Iya. Nggak pernah nonton, nggak ada sosmed saat itu. Jadi kita benar-benar udah pokoknya kalau nggak di studio di Berarti sekarang kalau misalnya Debu itu masih available? Masih. Untuk dipanggil? Oh masih. Terus untuk misalnya ada produk dia mau mensponsori, ada. Masih bisa ya? Masih. Nanti gue kasih di sini ya Instagramnya dan infonya untuk Debu dan untuk Om Mustafa semuanya ada. Terus gini, Debu kita udah tahu lah, gitu ya. Cuman yang kita belum tahu tuh tadi cuma satu, lu apakah benar orang Amerika? Apakah orang Amerika yang ada lahirnya di Indonesia? Kita kan akhirnya kita tahu, lu dari Amerika. Berarti lu fase berbahasa Inggris? Iya. Fase berbahasa Indonesia juga aku lihat sekarang. Luar biasa. Arab fase juga? Arab dari kecil belajar, tapi bahasa Arab yang disebut Fusha atau bahasa Al-Quran. Tapi kalau ngobrol belum? Bisa tapi juga. Cuman yang bukan yang umumnya. Oh, oke. Ibaratnya bakunya kita insya Allah bisa gitu. Siapa lagi? Bahasa Turki, pernah saya nikah sama orang Turki 2 tahun, jadi dia nggak tahu bahasa Inggris, jadi terpaksa saya harus belajar bahasa Turki. Akhirnya saya waktu itu bilang ke Bapak, ini syair-syair gara-gara nikah sama orang Turki, syair kepada Allah, syair cinta gitu. Tapi terinspirasi perempuan, dia bilang kayaknya bukan pertama kali orang sufi itu terinspirasi daripada perempuan untuk menulis syair. Jadi boleh ya? Jadi boleh. Itu karena memang orangnya bahasa Inggris sama sekali nggak bisa. Jadi mau nggak mau bisa bahasa Turki. Wah dia kesel, kita nggak tahu kenapa kesel gitu. Jadi harus. Lu kok bisa nikah bahasanya nggak itu? Karena bahasa cinta kan melampaui nggak ini gitu. Nggak tahu orangnya asik gitu. Oke. Aku pikir udah kesempatan juga belajar gitu. Alhamdulillah. Terus di sini akhirnya gue sempet lama juga nggak denger kabar lo. Iya. Waktu dulu kan sering banget tampil di TV di mana. Terus nggak pernah kelihatan lagi. Sampai akhirnya kita ketemu. Iya benar. Sama dia Dodi. Jadi gue lagi ke rumah Om Dodi Katamsi. Ada beliau. Wah, saya bilang, Debu. Oke, ketemu, kita ngobrol. Baru akhirnya sekarang kita ketemu. Sebelum dirimu nyapa, istri udah bisik-bisik. Oh iya. Wah ini Bang Ferdi Tahir yang nyanyi lagu Rahasia Hati. Dia unik banget gitu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Halo Ibu. Jadi kita udah tahu. Cuman waktu hilang itu kemana? Jadi saya menjalankan Debu dengan manajemen secara profesional dari mungkin 2003. Ada beberapa kali ganti manajer, tapi rata-rata di keluarga, cuman orang-orang bagus banget secara rapinya. Habis itu 2011-an, saya masuk ke dunia multi level, niatku, tapi ada niat. Karena aku ngerasa belajar usaha penting.
Nah, karena sebelumnya murni sebagai seniman. Seniman. Nah, pas saya belajar, bayangin Bang, kita biasa tampil, daerah sini 20 orang yang nonton, ramai terus. Kita bikin seminar, hadir 5 orang, udah syukur banget gitu. Jadi membuat kita respect kepada I.O. Bang. Ya. Jadi kita mau yang tampil lebih dari 5 udah alhamdulillah. Udah 5 aja dan itu panitia Bang, bayangin gitu. Bikin acara seminar, wah ini berarti I.O. ini dahsyat banget, dia punya ilmu, jadi ada respect khusus. Yang sebelumnya kita cuma taunya rame. Taunya gitu. Rame, udah common ibaratnya ya. Sehingga di situ, dan niatnya memang belajar usaha, tapi ada satu hal yang saya belajar di situ 5 tahun, 4-5 tahun. Dulu tadinya awalnya saya mulai, orangnya bilang 2 tahun cukup. Habis itu passive income. Ya. Oh ya udah, saya jalanin. Saya jalanin 4 tahun. 4 tahun nggak kelar-kelar nih. Karena harus dirawat terus, apa segala macam. Urusan orang, maksudnya kita bangunin usaha, bukan bikinan kita sendiri. Sehingga akhirnya kalau kayak gini, kapan urusan kita dibangun kalau kita masih sibuk sama yang lain punya. Gitu. Tapi maaf, itu tanpa mengurangi ilmu-ilmu yang saya belajar di situ luar biasa. Banyak ya, sangat luar biasa. Dan berdampak sampai sekarang. Gitu. Di antaranya keseriusan. Nah, kita kan mau belajar secara angka apa segala macam. Setelah 5 tahun saya jalan itu, ketemulah sama salah satu guru tarekat yang juga pengusaha yang tadi saya cerita di luar, yang Haji Robert. Iya. Beliau menyampaikan, yakin nggak sama Tuhan? Lah dari kecil kita kan belajar zikir, tarekat apa, yakin. Ya udah, apa yang kamu mau minta sama dia. Jangan pakai strategi buat semua, karena otakmu nggak akan nyampe di mana kamu mau sampai. Betul. Kalkulatornya beda. Saya bilang lah, kalau begitu itu yang dididik orang tua dari kecil. Nah, balik lagi ke dasar aja udah. Gitu. Jadi selama itu sempat menekuni itu ya? Menekuni itu, dan debu ibaratnya masih terima, tapi lebih ke fokusnya nggak ke situ. Ya, jadi di skala prioritas di second lah ya. Oke. Nah, debunya itu sendiri berapa sekarang anggotanya? Sekarang kalau fullnya mungkin 11-12 orang. 11-12 orang. Ya. Kalau standarnya, jadi kalau sekarang beda sama dulu. Kalau sekarang rata-rata yang masih bertahan atau ada orang baru itu profesional semua. Oh, profesional semua. Jadi artinya bahwa kayak sekarang basis lama, sekarang dia tekuni hip hop, si Ali Mustafa. Nah, basis yang debu yang tetap sekarang Frankie Sadikin. Oh, Frankie. Oh, Jadi, nah habis itu gitarisnya namanya Mas Toto, itu orang Surabaya, Toto Hitano. Jago banget buat flamenco gitar. Dulu guru juga musik buatku itu. Lalu ada Lutfi Daud, adikku, ya yang masih kan dulu kan 27, banyak udah nggak musik. Jadi yang masih di musik, insya Allah skillnya udah lumayan. Gitu. Lumayan bagus sepertinya. Ya, udah sampai situ kan kita tahu ya. Sekarang tiba-tiba gue ngedenger lu bikin baru. Judulnya Mabuk Lagi. Iya, benar. Nah, ini debu apa bukan? Nah, sebenarnya lahir lagunya pas COVID. Udah lama. Pas awal COVID, nggak tahu. Wangsit lagi turun tiap hari. Kita nggak keluar, Bang. Iya. Jadi ibaratnya kamar kecil, studio ruangan kecilku jadi Gua Hira, Bang. Gua Hira. Turun terus gitu. Habis itu ya untuk supaya nggak hilang ilhamnya direkam. Termasuk Mabuk Lagi ini. Nah, saat itu juga saya hubungi bapaknya Dul Ahmadani. Minta untuk kenalan karena saya lihat beliau sebagai legend di dunia industri. Dan dia juga agamais juga. Ya, saya nggak tahu waktu itu. Setelahnya, apalagi jalan sebulan lebih sama anaknya ini. Wah, ini didikan orang tuanya, dua-duanya luar biasa gitu. Sehingga tapi waktu itu kita masih sekedar gambus. Raw aja deh. Ya, raw banget gitu. Malah sempat saya kirim satu juga ke Ahmad Dhani, namanya Ngamen Aja, belum di launching. Vokalnya udah. Jadi duet. Tapi keduluan, anaknya duluan untuk rekaman, untuk launchingnya gitu. Musiknya jadi 4 tahun lalu hampir. Udah masuk rekaman, masih belum pas. Baru terakhir ini, dulu nggak niat buat lanjut, niat silaturahim aja ke rumah. Nggak kerasa juga udah 4 tahun lewat, Bang. Tapi nyampe rumah ada temen di situ, ipar, udah bikin video klip gitu, keluarin duit, udah
Ini buatku itu tanda orang sayang, seneng gitu. Sehingga udah langsung dibikin dan launching sebelum Ramadan. Judulnya Mabuk Lagi, memang mengingat pada album pertama dan album kedua. Mabuk Cinta sama Makin Mabuk. Jadi Mabuk Lagi gitu. Nah itu jadi lagunya nanti gini ya. Ini lagu Mabuk Lagi ini ada video klip yang dia tadi kita putar di sini. Itu ada di caption gue linknya. Nanti kalian lihat. Beliau ini collapse atau duet sama Dul Jailani ya. Iya benar. Anaknya Ahmad Dhani. Nanti gue podcast juga. Nah ini membuat satu lagu. Lagunya tuh jadi kayak itu bukan debu, jadi elu ya. Iya. Jadi dari dulu kan yang mendirikan debu orang tua, Syekh Fatah. Dan beliau punya bahasa begini. Mustafa adalah debu, debu adalah Mustafa. Oke. Karena beliau amanahkan dulu, kan namanya grup musik kan, pasti ada yang datang pergi. Beliau amanahkan, kalaupun kamu jalan sendiri sama gambusmu, jangan pernah berhenti. Dan memang saya ngalamin itu. Orang datang, pergi, sibuk ini apa, udah yang penting kita dengan gambusnya masih jalan gitu. Berarti lu kalau dipanggil debu bisa bawain lagu ini? Bisa. Lagu ini tentang apa? Kenapa mabuk lagi? Mabuk lagi. Kan lagi mabuk haram. Iya benar. Kalau buatku sebenarnya haram aja kalau kita mengkaji bang. Haram itu sakral bang. Haram arti haram, baitul haram itu sesuatu yang sakral. Kayak orang bilang musik haram, bener. Itu sesuatu yang sakral. Yang bisa dinikmati orang muhrim aja gitu. Ibaratnya begitu. Gitu. Jadi haram itu bukan negatif ya? Bukan. Ini sebenarnya orang salah paham dari kalimatnya haram itu. Karena haram adalah sesuatu yang sakral. Gitu. Jadi haram, itu nggak boleh haram. Sakral. Kan bahasanya Baitul Haram, bener juga Masjidil Haram gitu. Masjidil Haram. Benar. Ya kan? Itu masjid yang sakral gitu. Berarti musik ini sakral. Iya. Berarti boleh di Islam main musik boleh? Wah, justru buat saya kalau guru-guru bilang bukan hanya boleh, wajib. Iya, tapi kan maksudnya banyak yang bilang nggak boleh juga. Iya, belum dalam mengkajinya. Dia sebenarnya mereka itu berperan. Berperannya promo, Bang. Promo ya. Jadi dia jelek-jelekin, tapi yang jelekin kita yang main. Kita nggak bayar, dia ngomong. Iya. Jadi seperti itu. Jadi buat saya itu nikmatnya musisi kayak gitu bang. Tentang apa? Kalau lagu Mabuk Lagi ini sebenarnya pas ibu balik dari Amerika, ibu sempat di Amerika 6 tahun. Balik dapatlah inspirasi untuk minta maaf, mungkin bisa dibilang karena males. Sayanya akhirnya mengkaji hidupku, banyak kebodohan yang saya jalankan. Ya kalau saya melihat walaupun dalam perjalanan sesat ini, yang sesuatu yang paling indah buatku, kemanapun saya pergi Allah bersamaku. Walaupun sibuk berdosa besar, tetap Allah bersamaku gitu. Jadi lagu ini lebih ke permintaan maaf kepada orang-orang sekitar yang harus menyaksikan kebodohanku. Dan jadi mengambil dari dua syair, satu syair aslinya bahasa Arab yang kita terjemahin ke bahasa Indonesia yang mabuk anggur biasa sadar setelah mabuknya, yang mabuk anggur cinta mabuk seumur hidupnya. Karena kami besar dari pendidikan agama yang kuat banget, cenderung ini bicara pengalaman, saya nggak tahu yang lain, tapi cenderung kita ini songong. Karena berasa kita udah ngerti. Nah, kita udah tahu agama kita kuat, lihat yang lain cemen gitu, ibaratnya gitu. Pasti ada gitunya. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Sedangkan orang tua pada saat dia memberikan ijazah kepada tarekat pada kita, syaratnya cuma satu. Kamu ini kalau nerima ini, dirimu adalah orang paling hina di muka bumi ini. Sebaliknya malah. Sehingga bayangin kalau orang benar-benar menyaksikan dirinya sebagai orang paling hina, semua di sekelilingnya lebih mulia. Betul. Dan hidup enak jadi ya. Iya benar juga ya. Jadi seperti itu. Jadi itu syair yang pertama. Yang kedua adalah syair dari Imam Ghazali, guru besar. Sanadnya NU melalui Imam Ghazali. Dan salah satu syairnya beliau adalah setiap manusia tersesat dalam khayalannya. Orang sufi paling sesat. Nah kami tambahkan doakan ku dapat hidayah gitu. Karena saya melihat dari keluarga orang yang sayang sama kita, giliran dia lihat sesatnya kita, kesel dia.
daripada kesel doain aja biar dapat hidayah gitu. Iya. Ibaratnya begitu. Malah dalam ya. Artinya kalau dilihatin bukan kalau dia mabuk lagi. Ya. Memang sengaja begitu, Bang. Ini berarti orang sufi biasa kebalik. Kebalik. Kan ibaratnya jalan Siratul Mustaqim, katanya itu adalah seperti helai rambut yang dibelah 9. Iya. Kiri kanannya itu neraka. Oke. Jadi jalan benar dan salah itu sebenarnya susah banget bedakan. Susah banget bedain. Iya. Wah. Luar biasa. Nah, ini jadi gini ya. Ini ada satu yang menarik di sini adalah Om Mustafa ini berkolaps dengan Dul, anaknya Om Dhani. Which is itu adalah yang sekarang milenial ya. Dia milenial, bukan Gen Z, tapi milenial. Dan sekarang dia lagi naik di kalangan anak-anak muda kan. Ini kolapsnya luar biasa nih. Dan ini terjadi, bikin satu lagu yang disebut Mabuk Lagi. Kalian pengen tahu lagunya seperti apa, kalian lihat. Dan komen. Itu penting buat kita bahwa udah denger lagu kita, iya kan? Baik buruknya nggak apa-apa. Ya. Komen aja seneng semua. Komen itu bisa buat kita masukan juga. Sangat. Dan ini udah ada di all digital store, right? Ada. Oke, jadi udah ada di semuanya, di Spotify, di mana udah ada semuanya, sampai video klipnya juga ada. Ini udah gue tayangin di sini. Dan maaf, biasanya kita kan termasuk musisi senior. Kadang-kadang itu kalau berkolaborasi sama yang muda, itu kan jauh. Ya. Itu yang saya salut banget sama Dul di sini. Kenapa? Dia punya penghargaan terhadap kesenian, kebudayaan lokalnya apa segala macam tinggi banget. Sehingga akhirnya benar-benar keseimbang. Buatku itu kaget gitu. Dia tuh ciptakan papanya banget. Luar biasa benar. Bagus banget musiknya. Kemarin juga gue baru lihat filmnya tuh yang Perayaan Mati Rasa tuh juga bagus. Dia bikin lagunya juga bagus yang Laut. Emang ini anak spesial juga, Pak. Beruntung juga dapat dia karena dia kan bagus dia. Aduh, terima kasih. Sama-sama. Minta maaf ini. Enggak lah. Saya juga akhirnya bisa ketemu, sedikit belajar tentang agama juga. Ternyata gue juga dapat, main musik boleh ya. Ternyata ya. Sakral, Pak. Sakral, haram tuh sakral. Jadi saya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan kita bekerja. Kalau yang muhrim suruh keluar kamar, Pak. Oh iya. Yang di dalam kamar kan yang muhrim doang. Dan ternyata akhirnya gue tahu bahwa ini beneran orang bule beneran. Iya. Jadi orang Amerika. Sekarang udah warga negara sini belum? Kalau saya bilang mantan bule, Bang. Enggak, lu tetap bule. 2011 sudah WNI. 2011 sudah WNI. Masya Allah. Sekarang udah orang Indonesia. Dan udah bukan dibilang bule lagi sekarang. Pak Le ya. Thank you ya Om Mustafa ya. Salam buat keluarga semuanya. Pokoknya apapun yang dibutuhin. Kalau untuk promosi, gue promosiin. Saya harap juga suatu saat deket ini kita juga bisa kita bikin ya. Kita bikin. Tapi kalau misalnya lagu biasa mau juga? Mau. Alhamdulillah. Karena kalau saya nyanyi, Bang, apapun lagu, mau biasa, mau enggak, itu pasti jadi luar biasa. Insya Allah. Oh iya, tapi dia bener. Gue pernah dengerin dikirim sama gue, dia menyanyiin lagu blues, right? Iya, bener. Kayak bule beneran. Bule beneran. Gila, lebih fasih dari gue bahasa Inggrisnya. Keren. Jadi belajar. Ya, kita bikin nanti sesuatu ya. Boleh banget. Thank you udah mampir di sini. Sama-sama. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, ingat di sini gue kasih Instagramnya. Ada Instagramnya? Ada. Instagramnya, Debunya juga ada Instagramnya. Jadi Instagramnya Om Mustafa sama Debunya ada di sini. Video klipnya lihat di caption gue, di situ ada komen. Masih. Jadi kalau yang mau Debu tampil di kalian bisa langsung di DM ya. Bisa. Ya nanti paling kita nyambungin ke baru mulai ada manajemen lagi. Atau kalau DM pun dijawab kan? Iya dijawab. Ada langsung ke Om Mustafanya juga bisa. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan, sebarkan kebaikan. Bye. Luar biasa.